Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur atas anugerahnya kita dapat memasuki hari baru, Jumat 12 September 2025. Mari berdoa sebelum menerima firman Tuhan hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu ditaburkan, itu tidak menjadi sia-sia, tetapi segala sesuatu kembali untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini, di dalam Ayub pasal 2, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan tentang setia dalam segala perkara dari perspektif pergumulan Ayub dan istrinya. Ayat kita hari ini adalah percakapan Ayub dan istrinya setelah mereka mengalami pergumulan yang luar biasa sulit karena kehilangan segala-galanya. Mulai dari kehilangan harta benda, usaha ternaknya habis, musnah, kehilangan semua anak-anaknya yang tertimpa reruntuhan rumah, sampai kehilangan kesehatan Ayub karena penyakit kulit yang mengenaskan sehingga membuat orang tidak mengenal dia lagi. Hanya satu yang tidak hilang dari kehidupan Ayub, yaitu istrinya. Setelah kehilangan demi kehilangan yang mereka alami, istri Ayub berkata dalam bacaan kita tadi, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Namun Ayub menegur istrinya dengan berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bapak Ibu Saudara, seringkali orang berpandangan miring terhadap istri Ayub karena perkataannya ini. Namun bila kita berpikir kembali dan melihat betapa berat penderitaan yang harus mereka tanggung, bukankah perkataan istri Ayub adalah perkataan yang wajar? Andaikan kita berada di posisi istri Ayub, bukan tidak mungkin kita akan berbicara hal yang sama. Jangankan kehilangan semua anak, kehilangan satu anak saja, bukankah itu hal yang sangat berat bagi kita? Karena itu menghakimi istri Ayub adalah sebuah tindakan yang naif. Dan Ayub tidak melakukan itu. Yang Ayub lakukan adalah menegur istrinya, mengajak dan mengajar istrinya agar tetap setia kepada Tuhan seberat apapun kondisi yang mereka alami. Dengan menerima bukan hanya yang baik dari Allah, tetapi juga yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Karena itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa terhadap istrinya, sebab ia bertindak sebagai suami yang mengasihi istri. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan tercermin dalam kesetiaan Ayub terhadap istrinya. Demikian sebaliknya, sehingga pasangan suami istri ini pada akhirnya dipulihkan. Semua yang hilang Tuhan gantikan, bahkan Tuhan lipat gandakan, karena mereka setia dalam segala perkara. Mari belajar dari suami istri ini. Mereka tidak saling meninggalkan, betapapun berat pergumulan yang mereka hadapi. Ayub bertindak sebagai suami yang bijaksana, yang menuntun istri pada jalan yang benar. Berapa banyak suami istri Kristen masa kini yang bertahan tetap setia kepada Tuhan dan kepada pasangannya ketika badai menghantam bahtera rumah tangganya.
Puji Tuhan, banyak yang bertahan. Tetapi tidak dapat dipungkiri, banyak juga yang meninggalkan pasangannya karena kondisi ekonomi atau kondisi kesehatan yang memburuk, atau hal-hal lain yang membuat mereka tidak setia satu dengan yang lain. Jadilah murid-murid Kristus yang setia, suami dan istri yang setia kepada Tuhan dan kepada pasangan. Apapun pergumulan hidup yang dihadapi, hadapi bersama dengan Tuhan, karena kesetiaan itu mendatangkan berkat pemulihan dalam rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan untuk selalu setia kepada Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi. Berkati rumah tangga, keluarga kami, ya Bapa. Jadikan kami juga selalu hidup sebagai suami dan istri yang setia. Kiranya cinta kasih Kristus selalu mendasari hidup rumah tangga kami. Dan pemulihan Tuhan kerjakan bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.